bahan dasarnya ya? Basically. Ada apa aja Bu? Kita ada terigu, kacang, gula yang dihaluskan, sama minyak goreng. Itu aja sih. Jadi sebelum proses ini bahan-bahan yang harus kita siapin buat bikin kue kacang. Ya, oke. Kalau teman-teman ingin bikin kue kacang, kita bisa juga nih ada triknya ya kan. Pertama minyak kita masukkan. Minyak goreng, kita nggak pakai mentega. Kita ini yang namanya kue jadul itu kita pakai minyak goreng. Ya, minyak goreng. Terus kita masukkan kacang ya kak ya. Kacang ini udah di-chopper sebelumnya. Jadi kita chopper dulu, kacang kita open, terus kita chopper, kita campur di minyak sama gula ya kak ya. Ya, gula halus. Gulanya juga kalau beli gula halus kan mahal tuh. Jadi kita triknya itu pakai gula biasa, baru kita chopper juga. Jadi jadilah gula bubuk ya, gula halus gitu. Terus kita giling, kita aduk. Ya, coba. Gula, kacang dan minyak jadi satu sampai tercampur rata. Ya. Sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata baru kita bisa masukkan terigunya ya, Mbak ya. Kita masukkan terigunya. Ya. Kita aduk sampai rata. Dan kita juga bisa aduk manual sampai semuanya tercampur rata antara minyak, gula, kacang, dan terigu. Ya. Kita nggak ada bahan pengawet ya, jadi selebihnya itu aja semuanya. Bahannya fresh juga. Bahan fresh ya dan aman, insya Allah. Amin ya. Prosesnya sangat gampang, simple dan mudah. Jadi kalau misalnya ada yang pengen bikin kue kacang pun sangat mudah. Kalau udah kita bisa angkat dan giling. Oh, jadi teksturnya agak ini ya, kering. Iya, ya? agak kering. Jadi tapi nanti kalau giliran dibuat karena dia pakai minyak, jadi nanti dia bakal bercampur. Setelah adonan kita ambil, diangkat dari mixer, kita bisa masukkan ke bingkai. Kita ada 2 bingkai. Yang kosong ini kita masukkan ya. Kita padatkan sampai benar-benar padat. Jadi ini proses pencetakan ya, awal ya. Ya, yang pertama kita padatkan dulu biar dia hasilnya padat mas. Jadi nggak pecah di press. Cuman kita manual pressnya. Ya, kita nggak pakai mesin, jadi homemade semua. Jadi tenaga manusia yang ngerjain. Kita press sampai emang bener-bener press, terus kita giling ya Dewi ya. Kita proses, kita giling. Ya. Giling sampai rata, sampai sesuai dengan bingkai. Oke. Setelah ini kita cetak. Oke. Jadi ini ketebalannya kita sesuai permintaan ya. Karena ketebalannya customer kita yang sekarang pengen lebih tipis, jadi kita bisa tipisin lagi. Jadi kalau ketebalan itu tergantung dari permintaan, request ya. Jadi kalau misalnya yang sesuai, tadi sesuai sama bingkainya,
Tapi karena ini customernya minta lebih tipis, kita buatkan yang lebih tipis. Berarti memang standarnya tadi sesuai bingkai tadi. Ya, sesuai bingkai. Oke. Biar nggak wasting, kita balik love-nya tuh pas cara nyetaknya. Jadi madep sana terus pantat-pantatan seperti itu. Jadi yang tersisa sedikit, jadi kita ngegilingnya juga lebih singkat. Ya, nggak banyak yang kebuang. Dan kita pakai kuning telur. Ini kenapa dia harus dioles dulu? Harus dioles biar glowing. Di sini kita biasanya itu buat nyimpen kue hasil produksi. Bisa juga kalau misalnya sewaktu-waktu kita orderannya memang kita nggak bisa mencukupi dari yang rumah produksi di Kuningan Majalengka, kita bisa upayakan di sini untuk produksi juga. Biasanya per hari stoknya di sini ada berapa ribu? Kalau saya harus ada at least 200 lusin ya. 200 lusin tuh berarti kurang lebih sekitar 2000 toplesan, 2400. 2400 toples. Ya, kurang lebih karena memang untuk memenuhi toko distributor Jabodetabek sama sebagian juga untuk Toserba ya. Ya, supermarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Rusmawati. Saya memiliki bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner, contohnya kue kering. Ini varian kue kering saya. Cuman kita memang lagi booming di kue kacang. Kue kacang ya. Bu Ode. Mereknya semua Bu Ode. Kenapa Bu Ode? Awalnya itu waktu pertama-tama kita buka kue kering ini, sebenarnya kita nggak di kue kering, kita itu lebih ke restoran, semi restoran ya Bi ya. Iya. Ya. Jadi waktu itu sempat kita buka dimsum, ayam geprek, mencoba untuk peruntungan di restoran dengan minim apa Bi? Minim knowledge ya. Minim knowledge, tapi kita berusaha tetap gimana caranya untuk bisa survive di Indonesia, karena kita punya latar belakang selama 20 tahunan itu kita kerja sama orang sebagai tenaga kerja Indonesia di luar. Iya, jadi mau nggak mau udah capek juga, terus pengen berjuang di negeri sendiri. Gimana caranya bisa survive dan happy ya Bi ya? Iya. Ya, happy di negeri sendiri, nggak di negeri orang. Dulu kerjanya di negara mana? Paman Sam ya Bi ya? Amerika ya. Iya. Berarti memang udah ini di sana. Ya, kita memang sebenarnya tuh basically-nya memang di restoran ya. Memang. Berawal dari sana. Iya. Gimana caranya ngerubah mindset nih biar kita tuh nggak terus harus kerja sama orang. Nah, terus emang niat saya itu juga gimana caranya untuk membantu lingkungan sekitar juga gitu. Dari anak yang putus sekolah, yang kuliah tapi pengen uang tambahan gak ada biaya gitu, selebihnya kayak gitu. Akhirnya saya coba dimsum ya Bi ya, untuk Dimsum. awal dimsum sama ayam geprek ya. Ayam geprek. Ayam geprek ya, kita langsung buka itu. Awalnya rame dari GoFood, Gojek semua itu rame. Sampai itu ngantri dulu, Pak. Sampai yang datang pun lumayan rame lah gitu. Untuk bisnis pemula ya gitu. Akhirnya karena ada tawaran, tergiur lah ya Bi ya. Iya. Ada yang order kue kacang, bisa nggak Bu bikinin kue kacang buat saya gitu. Ibu dari istri saya ini memang dia pembuat kue kacang. Kenapa bikin kue kacang? Karena tergiur orderan yang dijanjikan itu setiap minggunya itu 1000 sampai 5000 toples. Ya, dari situlah saya berpikir
gimana caranya nih buat kue kacang, terus memberdayakan teman-teman semua, teman yang mau ikutan kerja. Mulai saya recruiting, itu yang mulai daftar itu rata-rata kita ambil dari anak sekolahan. Akhirnya dapatlah kurang lebih sekitar 20 orang. Kita siapin semua tuh, dari mesin pembuatnya apa kita siapkan. Orderan awal lancar ya Bi ya. Iya, Berawal orderan lancar, terus kita bisa pengembangan sampai akhirnya 3 bulan 6 bulan ke depan orderan yang dijanjikan itu mulai berbeda. Iya, nggak sesuai sama yang dibicarakan dari awal kan. Akhirnya berawal dari situ ya Bi, kita putar otak gimana caranya untuk memarketin kue kacang dengan brand sendiri, bukan brand orang. Pada saat yang sulit itu, yang banyak ngebantu di samping teman itu juga keluarga kita Pak yang di Jawa. Itu kita, jadi saya ngelakuin ekspedisi sendiri Pak. Kita kirim ke Jawa, sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya titip-titipin tuh barang banyak sekali Pak. Ini gimana nih mau ngabisinya gitu Ke loh. toko-toko kecil, saya sekitar laba-laba itu sini, kecil gitu. Depok dulu, saya masukin. Jadi kita gerilya, saya berdua gerilya. Yang lain biarin bikin. Jadi akhirnya saya coba untuk masukin ke toko-toko kecil dengan branding saya. Waktu itu kan saya pernah bikin dimsum Bu Ode, terus ayam geprek Bu Ode. Akhirnya dari Bu Ode itu saya masukin brand ke kue kacang. Berkembangnya lagi pas permintaan di bulan Ramadan kemarin. Itu permintaannya besar sekali ya Bi ya. Enggak terpenuhi Pak. Kita mungkin memenuhi ya. separuhnya aja enggak kayaknya. Ya. Terus kita muter otak lagi nih Mas, gimana nih caranya biar distributor tetap percaya sama kita, terus toko-toko tetap kita isi dan kita bisa nambah pegawai lagi gitu kan. Akhirnya kita buka tempat ya Bi ya. Ya, kita buka rumah tempat produksi di Kuningan di ya. Majalengka itu. Ya, rumah produksi, dan saya carinya memang lebih ke daerah. Kenapa lebih ke daerah? Karena satu, yang mau kerja itu banyak. yang mau kerja itu banyak. Jadi dia itu Berkebun, Pak, bersawah. saya mau kerja tapi saya harus garap sawah pagi-pagi. Pak, saya mau kerja tapi saya harus dagang di sekolah dulu. Atau saya nganterin anaknya sekolah dulu gitu. Terus Pak, saya duhur harus pulang dulu. Ini saya itu cuma satu Pak. Prinsip saya itu gini. Itu Allah itu menjanjikan semua manusia itu rezekinya, ya kan? Nah, cuma tergantung rezekinya tuh lewat ini. Dan kalau mereka kerja sama saya, berarti rezekinya dia tuh dari kita, gitu loh. Pasti Allah akan memberikan lebih buat kita, gitu loh. Kalau sampai saat ini ada berapa rumah produksi? Berarti kita 3 ya Bi? 3. Di Depok 1, di Kuningan 1, di Majalengka 1. Ya. Dan kue kita tersedia walaupun bukan momen Lebaran. Jadi anytime setiap orang bisa mengkonsumsi gitu. Saat ini ada produksinya nyampe berapa kapasitas? Berapa banyak? Kalau sekarang kurang lebih 100 lebih lah sehari. 100 bal. lusin 100 ya. bal, 100 lusin ya. 100 sampai 200 lusin Ya, itu tergantung lah. harus ya. Karena kan kita banyak toko-toko yang harus kita supply. Terus Ini sampai ke Sumatera loh Pak. ya. Sumatera, Medan, Riau, udah. Lampung. Tapi distributor itu yang ngirimin. Yang menyalurkan. Iya, yang menyalurkan Kalau bukan kita. Kita menyalurkan hanya ke distributor aja Iya. gitu, ya. Kalau boleh tahu ya, saat ini omsetnya udah sampai berapa rata-rata? Omset Itu penjualan ya Pak ya? ya omset di omset bulan kemarin itu Sekitar 400-an. 400 juta 500. ya. Iya, sampai Per bulan. Iya. Sampai setengah M ya Bi ya. Kemarin kurang lebih sempat segitulah. sampai ke sana. Ya. Makanya saya lagi mikir gimana caranya kita menambah omset dan profit dan karyawan. Ya. Jadi Biasanya tersedianya di toko-toko apa aja kue-kue? Yang jelas itu ada di Bakti Karya. Terus kalau toko oleh-oleh, di Slamet Toserba udah masuk ya. Iya. Dan Mau barusan akan datang aja Cimory ya? Cimory Cimory Puncak. ya, insya Allah Ya, Cimory insya ini Allah, mungkin
minggu Minggu inilah ini masuk, insya ya. Allah kita sudah dapat PO-nya. Ya, PO-nya ya. Terus Bekasi sih kalau yang Ada PT besar-besar Karunia, itu 2 bintang. Karunia, PT Karunia di Jati Kalau Asih. misalnya mau jadi reseller, distributor, bisa langsung chat ke 0812-9369-1957 atau ke admin 0812-9722-9696. Dengan waktu yang tersisa sekarang, gimana caranya bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Untuk membangun suatu usaha tuh Pak, sebetulnya tuh kita harus lihat dulu Pak, siapapun yang mau memproduksi itu sebetulnya kita harus mempertimbangkan di salah satu Aspek. kriteria yang dibutuhkan untuk membuat produksi. Jangan kita seakan-akan kita melihat seseorang yang sukses kemudian kita copy paste dan kita tidak melihat apa yang dia punya, apakah kita juga punya di sini gitu loh. Kan takut untuk bisnis. Kalau terjun ada kemungkinan terbuka dan nggak terbuka sih, Iya. ya kan? Ada Ada dua dua pilihan, pilihan. tapi masih ada terbukanya masih ada. Masih ada. Nah, Tapi tapi kalau sekarang- nggak terjun sama sekali nggak bakalan terbuka. Nggak mungkin. Ya. Jadi harus mencoba dan jangan menyerah ya Bi. Iya. Jangan menyerah. Kita pun gagal sampai berkali-kali ya Bi. Coba Iya. ini, coba itu, coba apa. Mungkin kita nge-realize dan kita kenapa nih kemarin bisa gagal gitu kan. Dan gagal kalau kita nggak bangun, nggak bangkit lagi, kapan kita berhasil. Jadi walaupun gagal harus tetap semangat.